Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu, selamat menjalankan ibadah puasa. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang rangkaian arus listrik searah ya. Rangkaian listrik arus searah itu pada dasarnya dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama adalah rangkaian listrik yang disusun secara seri, dan yang kedua adalah rangkaian listrik yang disusun secara paralel. Pada tahap pertama ini kita akan coba bahas tentang rangkaian listrik yang akan disusun secara seri. Nah, rangkaian yang disusun secara seri bisa ditunjukkan pada gambar di layar ini ya. Ini ada 3 buah klam yang disusun secara seri, kemudian diberi sumber tegangan dan diberi kabel penghantar. Nah, ini adalah gambar realnya. Ketika dibentuk dalam bentuk gambar simbol ya, gambar simbol, maka baterai disimbolkan dengan simbol tanda sama dengan, dimana salah satunya yang panjang adalah kutub positif, kemudian yang negatif kutub, yang pendek adalah kutub negatif. Sementara 3 buah klam lampu ini dia asumsikan sebagai resistor ya, sama seperti resistor, artinya seperti hambatan. Maka disimbolkan menjadi 3 bentuk hambatan, R1, R2, dan juga R3. Jadi ini adalah penyimbolan dalam bentuk gambar ya. Rangkaian listrik yang disusun secara seri ya, ini memiliki beberapa karakteristik ya. Beberapa karakteristik di mana rangkaian seri ini sering disebut dengan istilah rangkaian pembagi tegangan ya. Nah, rangkaian pembagi tegangan. Kenapa disebut pembagi tegangan? Karena tegangan total di sini dibagi pada tegangan R1 dan tegangan R2. R1 dan R2 dibagi menjadi 2 tegangan. Maka di sini contohkan V total sama dengan VAB ditambah VBC. Jadi total di tegangan di V total adalah jumlah dari AB ditambah dengan BC. Kemudian ini sedikit pembahasan tentang Kirchhoff ya, hukum Kirchhoff, bahwa I total itu sama dengan IAB sama dengan IBC. Artinya karena dia dibentuk dalam seri atau satu jalur, maka arusnya juga akan sama besar di setiap titik. Nah, sehingga nilai R total sesuai dengan kaidah hukum Ohm itu sama dengan V total dibagi E total. Maka ditemukan besarnya nilai R total adalah R1 ditambah R2. Nah, maka karakteristik dari rangkaian seri diantaranya adalah yang pertama, ini susunannya seperti ini ya, A, B, C, D disusun secara seri, kemudian arusnya di setiap titik adalah sama besar. Kemudian karena ini sebagai rangkaian pembagi tegangan, maka V total adalah sama dengan VAB ditambah dengan VBC. Kemudian rangkaian hambatan totalnya adalah R1 tambah R2 tambah R3. Ini adalah konsep dari rangkaian seri. Oke, kita lihat pada contoh. Nah, di sini ada sebuah contoh ya, di sebuah contoh ada sebuah V atau sebuah tegangan ya, yang dirangkai dengan 2 hambatan R1 dan juga R2. Ini maksudnya R2 nya turun ke bawah. Kemudian kita diminta untuk menentukan nilai R2 jika diketahui R1 sudah diketahui 4 ohm, kemudian besarnya arus adalah 2 ampere dan tegangan adalah 12 volt. Nah, kita tulis dulu, yang diketahui adalah I 2 ampere, V 12 volt, dan juga R1 4 ohm ya. Kemudian maka kita cari dulu, maka untuk mencari nilai R2 nanti yang dibutuhkan adalah R2 adalah R total dikurangi dengan R1, karena R total adalah R1 tambah R2. Nah, oke. Kita cari dulu I sama dengan V per R ya. Maka R sama dengan V per I, atau R total ya. R total sama dengan V total dibagi dengan I total. V total diketahui 12 volt, I total adalah 2 ampere. Maka R totalnya adalah 6 ohm. Sehingga diketahui R total sama dengan R1 tambah R2 ya, seperti rumus di atas tadi.
nilai R2-nya, maka R total kurangi R1. Maka ketemu nilai R2-nya adalah 6 ohm dikurangi 4 ohm. Maka besarnya nilai R2 di sini adalah 2 ohm. Nah, kemudian dengan soal yang sama, jika ditanya berapakah nilai V pada R1 dan juga R2, tadi di awal disebutkan bahwa rangkaian seri adalah rangkaian pembagi tegangan. Maka otomatis tegangan pada R1 dan R2 tidak sama kan ya? Karena dia dibagi. Nah, pembagiannya bagaimana? Nah, maka kita harus cari tahu ya. Cari tahu dengan menggunakan hukum Ohm ya. Di mana V1 adalah I1 kali R1. I1-nya diketahui, ingat I-nya kan sama semua. I-nya sama semua, maka I di R1, I di R2 dan I total besarnya sama, yaitu 2 ampere dikalikan dengan R1. R1-nya adalah 4 ohm ya. Sehingga nilai pada V1 atau VAB adalah 8 volt. Kemudian V2, pada V2 I-nya juga sama, I2, I1 dan I total sama dikali dengan R2. R2-nya adalah 2 ohm sehingga nilainya menjadi 4 volt. Nah, kita cek apakah jumlah antara R1 dengan R2 nilai V-nya sama dengan V total. Nah, kalau tidak sama jelas jawabannya salah. Nah, V total adalah 12 volt, maka harusnya ketika dibagi 2 ketemunya harusnya 12 lagi kan. Kita cek 8 volt ditambah dengan 4 volt. Oh, berarti benar ya, ketemunya 12 volt. Nah, cek 12 volt. Oke, selanjutnya adalah kerangkaian paralel ya. Ini rangkaian paralel. Nah, ini adalah bentuk rangkaian aslinya. Rangkaian dalam bentuk susunan asli. Ada sumber tegangan, kemudian ada lampu. Ya, mungkin kalau rangkaian seperti ini membutuhkan banyak kabel daripada rangkaian seri ya. Nah, ini ketika disimbolkan maka dia bentuknya akan seperti ini. Ada 2 baterai, kemudian ada R1, ada R2 dan juga ada R3. Oke, kita lanjut. Karakteristiknya seperti apa? Nah, ini adalah contoh rangkaian paralel R1 dan R2 yang disusun secara paralel. Nah, kalau pada rangkaian seri tadi orang menyebutnya sebagai rangkaian pembagi tegangan ya. Kalau di rangkaian paralel maka kita menyebutnya sebagai rangkaian pembagi arus karena di sini ada percabangan. Nah, pembagi arus, maka nilai V totalnya dengan V1 dan V2 adalah besarnya sama. Ini jadi kunci ya. Jadi harus dipahami. V pada rangkaian paralel adalah sama di setiap tempatnya, V total, V2 dan juga V1. Kemudian hukum Kirchhoff yang berlaku adalah arus yang masuk harus sama dengan arus yang keluar. Maka I total sama dengan I1 ditambah dengan I2. Nah, kita tentukan nilai R totalnya ya. I total, V total, V total dengan R totalnya. V-nya sama, tinggal kita coret semua sehingga ketemu. Ini bisa coret ya, karena V-nya sama, maka ketemu 1 per R totalnya adalah 1 per R1 tambah 1 per R2. Atau kita bisa menyederhanakan lagi sebenarnya, ini belum saya tulis ya. R total itu sama dengan R1 ditambah R2 dibagi R1 kali R2. Nah, itu lebih sederhana ya. Nah, tinggal nanti berapa N-nya. Oke. Itu tadi karakteristik tentang rangkaian paralel ya. Ingat, masing-masing ada 3 karakteristik: bagaimana arusnya, bagaimana tegangannya, dan bagaimana hambatannya. Jika seri, karakternya I-nya sama ya, sama di setiap titik. V-nya adalah pembagi, maka V total sama dengan V1 tambah V2. R-nya, R totalnya adalah R1 tambah R2. Untuk rangkaian paralel apa? Rangkaian paralel adalah rangkaian pembagi arus. Maka I-nya tidak sama. I total sama dengan I1 tambah I2. Sedangkan V-nya sama. V total sama dengan V1 sama dengan V2. Dengan nilai R-nya adalah 1 per RP sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2. Contoh ya. Nah, di sini ada sebuah rangkaian ya, rangkaian yang sama seperti dijelaskan pada contoh tadi.
Di sini ada sebuah rangkaian dengan nilai R1 2 ohm, R2 4 ohm dengan tegangan 12 volt. Ditanya berapakah besarnya nilai ya, nilai atau besarnya arus total ya, arus total dan arus listrik pada R1 dan R2. Berarti arus totalnya berapa, I1 dan I2 nya berapa. Nah, berarti nanti kita bisa cek ya bahwa I total harus sama dengan I1 tambah I2. Diketahui R1 sama dengan R2 paralel, maka R1 2 ohm, R2 ya 4 ohm, kemudian V-nya 12 volt. Ditanya I total dan I pada masing-masing R1 dan R2. Maka kita hitung dulu nilai R total ya. 1 per R total sama dengan 1 per 1 tambah 1 per R2. 1 per R total ya, ini samakan penyebutnya 4 menjadi R total adalah ini 3 per 4, karena ini 1 per R total ya, maka dia dibalik ya. Hukum matematikanya R total sama dengan 4 per 3. Oke, selanjutnya I total sama dengan V per R ya. I total sama dengan V per R. Ini hukum ohm, I sama dengan V per R. V nya berapa? V nya kita masukkan 12 volt, kemudian dibagi dengan R. R nya adalah 4 per 3. Ini adalah R total 4 per 3. Maka ketemu I total adalah 12 dikali 3 per 4. Kenapa 3 per 4? Karena 4 per 3 sebagai penyebut, maka dia harus dibalik ya kan, harus dibalik sehingga ketemu nilai I totalnya adalah 9 ampere ya. Mudah ya. Nah, sekarang kita cek, harusnya pada I1 dan I2 ya dibagi 2 nih dari 9 ampere ya. Entah nanti bagi 2 nya berapa kita cek. Nah, karena dia sebagai pembagi tegangan sebagai pembagi arus, maka nilainya V nya kan sama ya, V1 sama dengan V2 sama dengan V3. Maka I ya, I sama dengan V per R. I1 sama dengan V1 dibagi R1 sama dengan I1 nya adalah 12, sama dengan totalnya 12 dibagi 4, 3. Kemudian ini yang di R2 12 dibagi dengan 2. Oh, ini kebalik ya, R2 nya ini 4 ohm ya. Nah, tapi maksudnya sama, hanya simbolnya aja. Nah, totalnya adalah 3 ampere ditambah 6 ampere, harusnya 9 ampere. Nah, berarti benar, arus masuk I total sama dengan arus yang keluar. Itu cara mengecek apakah jawaban kalian itu sudah benar apa belum. Nah, kemudian bagaimana jika rangkaiannya digabungkan, rangkaian listrik digabung dengan rangkaian paralel ya, karakteristiknya tetap berjalan masing-masing ya. Artinya ketika seri yang ikut karakteristik rangkaian seri, ketika paralel mengikuti rangkaian paralel. Nah, kita lihat. Nah, ini langsung saya sajikan contohnya saja. Nah, di sini ada rangkaian gabungan, yaitu R3 ya digabung dengan rangkaian paralel R1 dengan R2, di mana nilai dari R3 4 ohm, R2 3 ohm, R1 6 ohm, dan V adalah 18 volt. Ditanya bagaimana kuat arus totalnya di rangkaian ini, berapa arus totalnya. Kemudian ditanya lagi V pada titik BC, berarti pada titik yang dirangkai paralel kan ya. Iya, BC berapa nilai V-nya? V pada R1 dan R2 sama ya, karena dia paralel pasti V-nya sama. Kemudian kuat arus pada I1 dan I2. Nah, karena dia paralel maka dia pembagi arus ya kan? Maka jelas tidak sama ini I1 dan I2 karena R-nya tidak sama. Kemudian V pada R3, tegangan pada R3 atau tegangan pada titik AB. Nah, tergambar ya, mudah sekali. Nah, kita lihat sekarang. Pertama kita harus tentukan dulu nilai R totalnya. Nah, nih R total, hambatan penggantinya adalah R3 ditambah dengan RP. RP masuknya di sini adalah rangkaian paralel. RP apa rumusnya? RP adalah 1 per RP sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2. Atau dibuat sederhana menjadi RP sama dengan R1 kali R2 dibagi R1 tambah R2. Ini kalau hambatannya ada 3, bagaimana? Ini tidak berlaku kalau 3 ya. Kalau 3 tidak berlaku, ini hanya berlaku untuk 2 hambatan.
untuk keseluruhan. Kalau 3 hambatan maka gunakan yang 1 RP, 1 RP, 1 R1 tambah 1 R2 sampai 1 R3 sampai ke R berapa, terserah. Oke, kita masukkan ini supaya cepat ya. RP sama dengan R1 kali R2 dibagi R1 tambah R2, maka 18 dibagi dengan 9, 6 kali 3 18, 6 tambah 3 9, nilainya adalah 2 ohm. Maka pada rangkaian RP ini, rangkaian paralel, dia memiliki hambatan pengganti paralelnya adalah 2 ohm jika disederhanakan, sehingga baru ketemu nilai R totalnya adalah 4 ohm pada R3 ditambah dengan 2 ohm, sehingga nilainya menjadi 6 ohm. Ini adalah hambatan total keseluruhan, hambatan pengganti atau hambatan secara sederhana. Nah, kemudian kita hitung arus totalnya ya, karena sudah ada R total, ada V total, tinggal I total. Enak kan ya? I total adalah V total dibagi R total. V totalnya diketahui tuh 18 volt dibagi dengan 6. 6 ini dari mana? 6 adalah R total. Maka ketemu nilai arus totalnya adalah 3 ampere. Oke, kejawab ya. Kejawab poin yang pertama, 3 ampere. Kemudian I2 dan I1 dan I2. Nah, untuk mencari I1 dan I2, kita harus tahu dulu berapa nilai V pada I1 dan I2. Caranya mudah ya. Caranya mudah, yaitu kita tentukan dulu nilai di tegangan di BC ini berapa. Kok nggak sama dengan 18, Pak? Tidak sama. Kan ini di sini ada tambahan arus, tambahan tegangan R3 ya. Maka dia nggak sama. Di sini ada tambahan ini sehingga rangkaiannya menjadi pembagi tegangan. Ya, ini dengan ini diserikan menjadi pembagi tegangan. Maka kita harus cari dulu. Cari di titik VBC ini berapa nilai tegangannya. Untuk mencari titik VBC maka kita harus tahu IBC-nya berapa. IBC konsep dari rangkaian seri bahwa di setiap titik ya, ini kalau kita rapatkan menjadi satu rangkaian IBC ya, maka dia menjadi nilainya sama kan ya, harusnya sama 3 ampere di R3 3 ampere, di titik BC juga 3 ampere di lingkaran besar ini. Ini kalau dipadatkan ya, sederhanakan menjadi seri kan nilainya juga sama 3 ampere. Maka VBC sama dengan 3 ampere. Ingat 3 ampere ini dari mana? 3 ampere ini karena rangkaiannya disusun secara penggabungan. Nah, ini kita sederhanakan menjadi bentuk seri misalkan ya. Nah, 3 ampere dikali dengan 2 ohm. 2 ohm dari mana, Pak? 2 ohm adalah dari penyederhanaan rangkaian paralel tadi. Ya, mudah-mudahan paham. 3 ampere dikali 2 ohm nilainya adalah 6 volt. Ya. Jadi sebelum menentukan arus di sini, arus di I1 dan I2, kita harus tahu dulu berapa nilai tegangan pada titik ini. Nah, cara mengetahui tegangannya adalah menyederhanakannya menjadi satu hambatan. Dicari dulu hambatan penggantinya. Ini hambatan penggantinya 2 ohm. Ya. Kemudian ketika sudah ketemu hambatan penggantinya, lihat arusnya. Nah, karena dia masih dalam bentuk rangkaian seri, ya, maka jelas dia ditulisnya dalam bentuk rangkaian seri tadi kan ya. Ini jadi 3 ampere dikali 2 ohm sama dengan 6 volt. Ya, jadi tegangan pada BC adalah 6 volt. Nah, sehingga nanti ketemu arusnya. Arus I1 sama dengan V pada BC-nya ya, VBC-nya bukan menggunakan tegangan total tapi tegangan pada rangkaian paralelnya. VBC-nya dibagi dengan R1, VBC adalah 6. 6 dibagi dengan 6. Maka 1 ampere. I2-nya adalah VBC 6 dibagi dengan 3, maka 2 ampere. Nah, benar kan? Arus totalnya 3 ampere. Percabangannya dibagi 2, I1 dan I2, ketemunya adalah 3 ampere. Berarti jawabanmu benar kalau seperti itu. I total atau I masuk harus sama dengan I yang keluar. Lalu pertanyaan terakhir adalah V tegangan pada R3 atau titik AB. Ya mudah ya. V sama dengan atau VRAB adalah IAB, arus IAB jelas sama dengan arus total ya. Maka 3 ampere dikali dengan R3 4 ohm, maka ketemu 12 volt. Nah, sekarang kita cek. Rangkaian ini kan rangkaian seri gabungan ya. Maka nilai tegangannya
harusnya 18 volt. Nah, di sini di R3 adalah 12 volt nih. VAB 12 volt. Maka VBC ya, VBC berapa? VBC nilainya 6 volt. 6 ditambah 12 volt, ketemunya 18 volt. Nah, berarti benar. Itu cara mengecek apakah perhitungan yang Anda lakukan pada rangkaian penggabungan ini sudah tepat atau belum. Maka harus benar-benar paham bagaimana karakteristik dari setiap rangkaian seri maupun rangkaian paralel. Oke, selanjutnya untuk melatih pemahaman, untuk melatih kemampuan ya, Anda silakan coba kerjakan ya, kerjakan latihan ini ya. Latihan ini dikerjakan boleh nanti Anda kerjakan di buku kemudian Anda foto, atau mau dikerjakan di buku kemudian langsung di file diketik juga boleh, silakan bagaimana mudahnya. Nah, ini saya tunggu sampai dengan hari ini ya, hari ini sampai dengan jam 8 ya, jam 8 malam nanti saya cek apakah Anda sudah paham atau belum. Kalau sudah paham nanti langsung kita lanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu evaluasi ujian tengah semester. Oke, terima kasih. Ada 2 soal untuk latihan, mudah-mudahan Anda bisa memahaminya. Terus berlatih untuk bisa memahaminya. Jika ada hal yang belum dipahami bisa langsung ditanyakan melalui grup WA ya. Kemudian nanti pengganti pertemuan ini nanti bisa langsung mengisi tanda hadir di Sepada. Terima kasih. Tetap semangat untuk belajar ya. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.